Ada Diresmikan oleh Pak Jokowi. Anda melihat sendiri? Iya, bukan bandaranya ya. Iya. Smelter IMIP-nya, kawasan IMIP-nya itu Anda melihat sendiri? Lihat sendiri. Diresmikan oleh Pak Jokowi? Oleh Pak Jokowi. Saya ada di sana. Anda di sana? Iya. Ada dokumennya misalnya, foto dan lain sebagainya? Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali. Nggak. Oh, bapak gue, datang di IMIP Sulawesi Morowali. Bapak gue, bukan bawa lo, bapak gue. Ketika Luhut pasang badan membela mati-matian Jokowi, junjungannya, apakah sengaja dijadikan kambing hitam atau ada maksud lain di belakangnya? Jadi saya begini Pak Prabowo. Bukan kayak yang satu lagi ya. Adanya yang sekarang ini, yang ketemu ini, jelas si Jokowi walaupun tidak ada maling yang ngaku, saya ikut meresmikan itu. Tapi pada saat itu diresmikan semua beberapa bandara itu termasuk, cuma nggak tercatat. Iya. Dan jelas di situ bandara yang resmi hanya pesawat-pesawat kecil. Hanya pesawat penumpang. Ternyata pesawat ilegal ini semua Airbus itu 4 kali bolak-balik. Berarti situ pencurian, di situ jelas ada pencurian nikel, tambang nikel. Dan saya lihat Pak Luhut, Anda tidak boleh menghindar di sini. Di lapangan, di pekerjaan, di lapangan udara ilegal itu, Anda beberapa kali nongol di situ. Ada videonya lengkap, masyarakat ada. Jadi Bapak jangan salah, jangan menghindar. Bapak tidak ikut terlibat di situ. Seseorang yang melakukan tindakan ikut mengetahui ada tindakan ilegal, Bapak bisa terlibat di sini. Jangan nanti bilang Bapak, siapa yang mengganggu saya akan tamat. Silakan, emang kau yang bikin tamat, Tuhan yang bikin tamat Pak Luhut. Ingat itu. Di panggung politik Indonesia, seringkali yang paling menarik bukanlah apa yang dikatakan, tetapi kapan, untuk siapa, dan mengapa itu dikatakan. Dan kali ini, publik seperti menonton babak baru drama politik yang sudah berjalan bertahun-tahun. Kalau dukungan dari penguasanya masih ada, kan kita tahu bahwa 2015 diresmikan oleh Pak Presiden. Oh, Anda waktu itu ada di sana? Iya, ada di sana. Diresmikan oleh Pak Jokowi. Anda melihat sendiri? Iya, bukan bandaranya ya. Iya. Smelter IMIP-nya, kawasan IMIP-nya itu diresmikan. Anda melihat sendiri? Lihat sendiri. Diresmikan oleh Pak Jokowi? Oleh Pak Jokowi. Saya ada di sana. Anda di sana? Iya. Ada dokumennya misalnya, foto dan lain sebagainya? Waktu kasus tidak ditemukannya TKA itu oleh Bukan, dokumen pada saat Pak Jokowi meresmikan pada waktu itu. punya. Sekarang saya hapus semua. Saya ingin tanya terakhir untuk Anda. Anda kan punya resiko nih, Anda cerita seperti ini ke saya. Kenapa Anda mau ceritakan dan Anda membuka semua? Gini, saya kadang prihatin ya melihat tambang-tambang kita itu dikuasai oleh bukan kita gitu loh, oleh bukan kemakmuran rakyat. Karena saya merasakan melihat langsung berinteraksi dengan masyarakat di desa Patupia, di desa sekelilingnya itu. Mereka bukan merasakan kebahagiaan, mereka menderita pada saat itu. Misalnya? 2005, mereka punya tambak-tambak, ikannya pada mati semua. Karena? Ya airnya berubah menjadi hangat dan waktu itu pembelaan perusahaan kan ya, itu. Gila. Luhut Binsar Panjaitan, si panglima tanpa jabatan, si menteri segala urusan, orang kepercayaan Jokowi, tiba-tiba muncul kembali ke layar publik untuk memasang badan. Ya, memasang badan. Bukan sekadar membela, tapi mengambil alih seluruh beban keputusan terkait pembangunan bandara IMIP Morowali. Isu yang beberapa hari terakhir menciptakan kegaduhan nasional. Luhut berkata, "Saya yang kasih izin, saya yang memimpin rapat, saya yang memutuskan, bukan Jokowi." Dan publik pun tercengang. Mengapa? Karena pola ini sudah sangat familiar dalam sejarah politik kita. Dan hampir selalu
ketika sebuah figur besar tiba-tiba tampak mengambil seluruh sorotan, itu biasanya bukan tanpa alasan. Momen yang mencurigakan. Kenapa sekarang? Mari kita lihat kronologinya. Isu Bandara IMIP mulai panas. Pertanyaan-pertanyaan muncul. Kenapa bandara industri sebesar itu tidak punya bea cukai? Apakah ada pelanggaran prosedur? Apakah ini bentuk privatisasi fasilitas publik? Siapa yang memberi izin? Apakah ini terkait jaringan tambang, hilirisasi, dan investasi Tiongkok? Ketika publik mulai menengok ke istana, ketika nama Presiden Joko Widodo mulai disebut-sebut dalam diskusi publik, ketika opini publik mulai bergerak ke arah yang tidak menguntungkan, Luhut muncul dengan kecepatan yang luar biasa, dan ia berkata, apapun yang terjadi dengan Bandara IMIP, itu keputusan saya. Ini bukan kalimat yang muncul dari seseorang yang sekadar meluruskan informasi. Ini kalimat orang yang sedang menutup pintu sebelum angin masuk. Pertanyaannya, mengapa? Benarkah Luhut melindungi Jokowi? Tameng Jokowi. Mari kita bicara secara jujur. Selama 1 dekade terakhir, sulit menyangkal bahwa Luhut adalah tangan kanan Jokowi dalam berbagai hal. Investasi Tiongkok, hilirisasi, Morowali dan Weda Bay, ESDM, infrastruktur, bahkan isu sensitif seperti IKN. Beberapa menyebutnya menteri senior tanpa portofolio. Ada yang menyebutnya Perdana Menteri bayangan. Dan ketika tokoh sekuat itu tiba-tiba hadir untuk mengambil seluruh beban masalah, publik pun bertanya-tanya, apakah Luhut sedang menjadi tameng? Ini bukan tuduhan. Ini analisis perilaku politik klasik. Dalam politik, biasanya ada 3 alasan seseorang mau memasang badan untuk pemimpin. 1, loyalitas absolut. Luhut memang terkenal sangat loyal kepada Jokowi. Loyal sampai level, jika saya salah, itu salah saya. Jika saya benar, itu untuk Indonesia. Polanya selalu sama. Jika ada isu yang menyentuh nama Jokowi, Luhut kerap muncul sebagai perisai pertama. 2, transaksi kekuasaan lama. Jokowi mendapat stabilitas. Luhut mendapat akses, kepercayaan, dan ruang gerak yang luas. Ini bukan tuduhan, ini realitas politik. Kekuatan dibangun dari simbiosis. 3, upaya mengalihkan spotlight. Dalam politik modern, siapa yang paling pertama bicara, dialah yang mengatur arah opini. Dan Luhut tahu itu, apalagi jika publik mulai menyangkut bautkan Bandara IMIP dengan dominasi investor Tiongkok, potensi pelanggaran prosedur, status bandara khusus tanpa imigrasi dan bea cukai, isu lingkungan dan deforestasi Morowali, potensi negara dalam negara. Isu ini terlalu besar untuk dibiarkan liar. Apakah Luhut sengaja dijadikan kambing hitam? Nah, mari masuk ke analisis paling panas. Ada sebuah teori politik yang sering digunakan dalam pemerintahan modern, scapegoat theory, teori kambing hitam. Ketika sebuah kebijakan mulai mendapat kritik, ada 2 skenario. Skenario A, pemimpin utama mengambil tanggung jawab. Ini jarang terjadi. Skenario B, orang kepercayaan tampil sebagai pengambil keputusan. Ini lebih umum. Dan publik kini bertanya-tanya, apakah Luhut sengaja ditempatkan untuk menjadi benteng terakhir atau bahkan tumbal politik jika diperlukan? Beberapa indikatornya, ia sudah tidak menjabat tapi bicara seperti pejabat aktif. Jarang ada tokoh purna jabatan yang masih mengakui keputusan teknis level kementerian, kecuali ia tahu struktur asli pengambilan keputusannya. Ia tidak perlu melakukan ini, kecuali ada alasan besar. Luhut bisa saja diam, atau sekadar mengatakan itu keputusan kolektif. Tapi ia tidak memilih itu. Ia memilih kalimat yang ekstrim, saya yang memutuskan. Retorikanya menutup peluang Jokowi dipertanyakan.
Ia menegaskan, bukan bandara internasional, tidak perlu bea cukai, tidak ada pelanggaran, semua sesuai aturan. Dengan begitu, spotlight langsung berpindah dari Jokowi ke dirinya. Ia mengundang publik untuk menyerangnya. Saya persilahkan datang membawa data. Ini bukan retorika orang yang defensif. Ini retorika orang yang sedang memikul beban orang lain. Lalu apa tujuan besarnya? Ini pertanyaan inti. Ketika tokoh sekelas Luhut tampil mengambil seluruh beban, itu biasanya untuk tujuan yang lebih besar. Ada beberapa kemungkinan. Melindungi warisan Jokowi, legacy protection. Hilirisasi adalah proyek utama Jokowi. Morowali adalah anak kandung kebijakan tersebut. Jika satu saja pilar dianggap bermasalah, seluruh narasi bisa runtuh. Luhut tahu itu, dan ia mungkin merasa ia harus menjaga warisan yang ia ikut bangun, mengamankan posisi politik Jokowi di era pasca kekuasaan. Realitas pahit politik adalah setelah kekuasaan selesai, semua keputusan lama bisa dipersoalkan kembali. Dengan Luhut mengambil tanggung jawab penuh, Jokowi akan memiliki jarak aman jika suatu saat isu ini jadi bola liar. Menenangkan hubungan strategik dengan Tiongkok. Tiongkok adalah investor terbesar dalam hilirisasi. Gejolak politik di Indonesia bisa mempengaruhi banyak hal. Stabilitas investasi, diplomasi, proyek jangka panjang. Luhut dikenal sebagai negosiator utama dalam hubungan Indonesia-Tiongkok. Dengan dirinya tampil, pesan yang dikirimkan ke Beijing sangat jelas. Tidak ada keributan, tidak ada perubahan, saya pegang kendali. Menahan serangan politik yang dapat mempengaruhi 2024-2029. Isu ini muncul pada momentum politik yang sensitif dan publik tahu bahwa banyak elit saat ini sedang mencari celah untuk menyerang Jokowi atau jaringan kekuasaannya. Luhut melompat ke depan untuk mencegah peluru menyentuh Jokowi. Menegaskan posisinya, saya masih ada di panggung. Ada juga motivasi personal politis. Luhut sudah lama menjadi figur yang sangat berpengaruh. Kemunculan ini menunjukkan ia masih punya suara, ia masih penjaga hilirisasi, ia masih punya akses elit, ia masih masuk lingkar strategis negara. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita tarik garis besar. Ketika Luhut berkata, "Saya yang beri izin Bandara IMIP," publik membaca dua pesan. Pesan permukaan. Ini bukan salah Jokowi, pesan bawaan. Kalau ini jadi isu hukum atau politik, biar saya yang berdiri di garis depan. Tetapi yang paling menarik bukanlah apa yang ia katakan, melainkan apa yang ia tidak katakan. Ia tidak menjelaskan siapa yang mengusulkan bandara pertama kali. Mengapa bandara ini begitu strategis untuk investor? Apakah ada tekanan politik, ekonomi, atau diplomatik? Apakah presiden pernah memberi arahan informal bagaimana mekanisme akuntabilitasnya? Dan ketika ada ruang kosong, publik mengisinya dengan spekulasi. Kesimpulan, tameng, kambing hitam, atau strategi kedua tokoh. Dalam politik, tidak ada jawaban sederhana. Tetapi pola yang terlihat menunjukkan bahwa Luhut mungkin sedang melindungi Jokowi dari tekanan opini publik. Bisa juga ia menjaga stabilitas narasi hilirisasi yang ia bangun selama 1 dekade. Bisa jadi ia mencegah isu ini melebar ke ranah hukum dan diplomasi.